Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan bahas sebuah kisah yang sangat menarik tentang seorang tabi'in bernama Alqamah. Ya, dia adalah salah satu ulama dari Kufa yang sangat terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya. Terus bagaimana kisah tentang Alqamah ini? Ya, kita dengarkan dulu intronya. Alqamah bin Qais yang sering dijuluki Al-Nakhai karena berasal dari kabilah Nakha, lahir di Yaman sekitar tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Nah, pada akhir masa kenabian atau awal kekhalifahan Abu Bakar. Ia kemudian pindah ke Kufa, sebuah kota di Irak yang menjadi pusat intelektual dan politik pada abad ke-7. Kufa adalah tempat yang penuh dinamika, di mana berbagai pemikiran bertemu, tetapi juga rawan konflik politik, dan juga fitnah. Di tengah lingkungan yang kompleks ini, Alqamah bin Qais muncul sebagai ulama yang menjaga kemurnian ajaran Islam dengan ilmu dan akhlaknya. Nah, sebagai seorang tabi'in, Alqamah memiliki keistimewaan karena belajar langsung dari sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan terutama Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal sebagai salah satu pakar Al-Quran terbaik di kalangan sahabat. Kedekatannya dengan Ibnu Mas'ud sangat mempengaruhi keahliannya dalam membaca dan memahami Al-Quran. Konon, Ibnu Mas'ud pernah memuji Alqamah dan berkata, dia adalah pewaris ilmu Al-Quran yang akan menerangi Kufa. Nah, dari Ibnu Mas'ud, Alqamah tidak hanya belajar tajwid, tetapi juga semangat untuk menyebarkan Al-Quran kepada masyarakat yang luas. Alqamah bin Qais dikenal sebagai pembaca Al-Quran terbaik pada masanya. Suaranya yang merdu dan penghayatannya yang mendalam membuat pendengar terpukau saat ia melantunkan ayat-ayat suci di Masjid Kufa. Konon, ketika ia membaca surat-surat tentang rahmat atau keadilan Allah, banyak orang yang menangis, tersentuh oleh keindahan bacaan dan makna yang ia sampaikan. Alqamah tidak hanya menguasai tajwid, tetapi juga tafsir, sehingga setiap ayat yang ia baca membawa dampak spiritual yang mendalam. Ia sering berkata, Al-Quran adalah cahaya hati. Bacalah dengan penuh cinta, maka ia akan membimbingmu. Nah, selain keahlian dalam Al-Quran, Alqamah adalah pakar fikih dan hadis. Ia menjadi rujukan utama di Kufa untuk hukum-hukum Islam, dari sholat hingga waris. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis sangat terkenal. Ia hanya menerima riwayat dari sahabat yang ia kenal baik seperti Ibnu Mas'ud atau Ali untuk memastikan keaslian ajaran Nabi. Pada masa ketika fitnah politik mulai memunculkan hadis-hadis palsu, Alqamah berkata, menjaga kebenaran hadis adalah seperti menjaga nyawa agama. Ketegasannya ini menjadikannya pilar kepercayaan di kalangan ulama. Nah, sebagai pendidik, Alqamah bin Qais mendirikan halaqah di Masjid Kufa, tempat ia mengajarkan Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih kepada ratusan murid. Banyak ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi yang adalah muridnya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga akhlak mulia. Salah satu nasihat yang terkenal adalah, ilmu tanpa akhlak seperti pohon tanpa akar. Ia tidak akan bertahan lama. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa ilmu itu sejati harus diimbangi dengan budi pekerti yang baik. Sebuah kisah menarik tentang Alqamah adalah ketika ia mengajar di tengah gejolak politik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kufa saat itu terpecah antara pendukung dan penentang Ali. Meski banyak ulama terjebak dalam konflik, Alqamah memilih fokus pada ilmu dan ibadah. Ia pernah menasihati murid-muridnya, jangan biarkan dunia mengalihkan kalian dari Allah. Dunia ini sementara, tetapi akhirat kekal selamanya. Nah, sikap netralnya ini menunjukkan kebijaksanaannya dalam menjaga kemurnian agama di tengah fitnah. Zuhud adalah salah satu ciri utama Alqamah bin Qais. Meski dihormati sebagai ulama besar, ia hidup sangat sederhana, menolak kemewahan yang mudah didapatkan di Kufa, sebuah kota perdagangan yang kaya. Ia pernah berkata,
Dunia ini seperti air di telapak tangan. Jika engkau genggam erat, ia akan lenyap. Gaya hidupnya sangat zuhud, menjadi teladan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa kekayaan sejati ada pada iman, bukan pada harta. Alqamah juga dikenal karena kepeduliannya terhadap masyarakat. Ia sering memberikan nasihat kepada pemuda Kufa tentang pentingnya akhlak, seperti kejujuran dan kesabaran. Suatu kali seorang pemuda bertanya, bagaimana cara menjadi orang yang dicintai Allah? Alqamah menjawab, isilah hatimu dengan Al-Quran dan perbuatanmu dengan kebaikan. Nah, jawaban ini sederhana, tetapi penuh dengan hikmah, mencerminkan kebijaksanaannya dalam membimbing. Alqamah juga menghadapi cobaan dalam hidupnya. Di masa tuanya, ia mengalami gangguan kesehatan, tetapi tetap sabar dan bersyukur. Ia berkata, setiap ujian adalah undangan dari Allah untuk kembali kepadanya. Nah, ketabahannya ini membuatnya semakin dihormati, karena ia menunjukkan kesabaran tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga perbuatan. Ia sering menghabiskan malam dengan sholat tahajud dan merenungi ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang akhirat. Ia pernah berkata, hati yang selalu mengingat kematian akan hidup dengan penuh makna. Itu adalah kisah tentang Alqamah. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.